Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Bu Asih. Sudah siap pelajaran fisika? Hari ini kita mempelajari tentang seputar gerak melingkar. Jika sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lingkaran di sekeliling lingkaran, maka dikatakan bahwa benda tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. Kecepatan pada gerak melingkar beraturan besarnya selalu tetap, namun arahnya selalu berubah. Arah kecepatannya selalu menyinggung lingkaran. Maka V, kecepatan, selalu tegak lurus garis yang ditarik melalui pusat lingkaran di sekeliling lingkaran tersebut. Lanjut, tentang seputar radian. Apa radian? Besarnya sudut tengah lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari atau R ya. Theta sama dengan S per R radian. S itu sebagai panjang, R-nya sebagai jari-jari. Nah, jika panjang busur sama dengan jari-jari, maka tetanya 1 radian. 1 radian dipergunakan untuk menyatakan posisi suatu titik yang bergerak melingkar beraturan maupun tidak beraturan atau dalam gerak rotasi. Nah, keliling lingkaran itu sendiri 2pi kali radius. Gerak melingkar dalam satu putaran itu dinamakan apa? 2pi radian. Jadi, satu putaran itu nilainya 360 derajat sama dengan 2pi rad atau 1 rad 360 derajat per 2pi. Ya. Terus kita lanjutkan tentang frekuensi dan periode dalam gerak melingkar beraturan. Frekuensi itu adalah simbolnya F, sedangkan periode simbolnya T. Nah, frekuensi itu rumusnya seperti ya. Terus periode itu adalah ini sama halnya dengan T per F. Atau kalau diketahui banyaknya getaran, maka Fanta dan titin, Fanta F sama dengan N per T, titin T per N. N itu sebagai banyaknya putaran. Oke, kita lanjut ke kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linear itu disimbolkan V, sedangkan kecepatan sudut dinamakan omega ya. Ini seperti W, tapi W-nya melentuk yang dinamakan kecepatan sudut. Jika dalam waktu T detik ditempuh jalan sepanjang keliling lingkaran ialah 2πr. Maka kelajuan partikel P untuk mengelilingi lingkaran dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Kecepatan ini disebut kecepatan linear ya, diberi simbol V. Nah, V, S per T. Gitu ya. Terus lanjut ke omega. Ya, omega. Jadi V-nya itu 2πr. Omega, kecepatan sudut atau angular, diberi notasi omega. Adalah perubahan dari perpindahan sudut persatuan waktu setiap saat. Biasanya dinyatakan dalam radian per detik. Nah, omega itu sesuai yang diketahui ya. Dalam radian itu berarti omega per T. Terus omega dalam satu putaran itu 2pi per T. Atau omega sama dengan 2πf ya. 2πf. Maka rumus omega itu tidak hanya satu, bisa theta per T, 2pi per T, dan 2πf. Menyesuaikan yang diketahui ya. Ditemu dalam T detik, theta sama dengan omega T atau theta sama dengan 2πft. Dengan demikian, antara kecepatan dan kecepatan sudut, kita dapat hubungan P sama dengan omega kali R. Oke, kita lanjut ke percepatan sudut yang dinamakan alfa. Kalau percepatan itu A, kalau ditambahi sudut itu pakai alfa ya, percepatan sudut. Rumusnya delta omega per delta T. Di mana delta omega itu omega D 2 kurangi omega 1 per T2 kurangi T1. Nah, ini dicontohkan dalam grafik. Ini ya. Oke. Percepatan sudut saat. Jika ada kata saat, pasti ada limitnya ya. Nah, limit ini dalam artian apa? Kemarin itu pendekatan atau mendekati ya. Pendekatan atau mendekati. Oke.
Sudutnya atau tetanya nanti sesuai yang diketahui itu rumusnya omega 0T plus setengah AT kuadrat ya. Oke, kita langsung ke sistem gerak melingkar pada beberapa susunan roda. Yang pertama, sistem langsung ya. Sistem langsung. Sistem langsung, gambarnya diperhatikan. Pada sistem ini, kelajuan linearnya sama, sedangkan kelajuan angularnya tidak sama. Bisa dirumuskan P1 sama dengan P2 ya. P1 sama dengan P2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Sistem tak langsung. Pemindahan gerak pada sistem tak langsung yaitu pemindahan gerak dengan menggunakan ban penghubung atau rantai. Nah, ini yang dinamakan kelajuan linearnya sama, sedangkan kelajuan angularnya tidak sama. Masih sama ya, masih sama. V1 sama dengan V2. Sistem roda pada satu sumbu. Nah, sistem roda pada satu sumbu ini adalah jika roda-roda tersebut disusun dalam satu poros putar ya, maka persamaannya bisa ditulis omega A sama dengan omega R, omega C atau omega A sama dengan omega B. Bisa dijabarkan VA per RA sama dengan PB per RB. Gitu ya untuk sistem roda. Kita lanjutkan ke percepatan sentripetal. Apa toh yang dinamakan percepatan sentripetal? Percepatan ini selalu tegak lurus ya dengan arah kecepatan. Nah, itu dinamakan percepatan sentripetal. Dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R ya. V kuadrat per R. AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat kali R. Menyesuaikan yang diketahui. Terus kita ke gaya sentripetal. Apa gaya sentripetal? Itu adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar beraturan. Nah, dirumuskan F sama dengan M kali AS. AS-nya dimasukkan V kuadrat per R atau Fs sama dengan M omega kuadrat kali R. Di mana Fs itu gaya sentripetal, satuannya Newton, V itu kecepatan linier, satuannya meter per sekon atau ms pangkat min 1, M massa benda kilogram, R jajar lingkaran, satuannya meter, omega kecepatan sudut, dan satuannya rad per sekon. Oke, lanjut beberapa contoh benda bergerak melingkar. Nah, gerak benda di luar dinding melingkar, ini di luar ya, di luar. Nah, untuk mencari N, apa toh N? N itu adalah gaya normal. Jadi, N sama dengan W, berat benda. N sama dengan W, itu berat benda. N sama dengan M kali G, dikurangi M V kuadrat per R. Itu di luar dinding ya. Sedangkan di dalam dinding luar, itu adalah N sama dengan Mg plus M kali V kuadrat per R. Jadi untuk membedakan itu tandanya ya, kalau di luar itu negatif, kalau di dalam itu positif. Oke, lanjut. Benda dihubungkan dengan tali ya. Tali itu tegangan ya, tali dengan tali putar di vertikal. Nah, rumusnya seperti ini. Mg plus Mv kuadrat per R. Mg ini dalam artian W ya. W itu apa? Berat benda. Nah, ini oke. Kita langsung ke contoh soal dulu ya. Contoh soal dan penyelesaian. Konversikan ke dalam rad per sekon. Nah, yang A 120 rpm. 120 rpm dijadikan rad per sekon. Berarti nanti dikalikan 2pi per 60. Apa tuh rpm? Rotasi per menit ya. 2pi radian. Jadi 120 dikalikan 2pi per 60. Jika dijadikan rad per sekon. Nah, dijadikan rad per sekon. Bagaimana kalau dijadikan Hz ya? Kalau dijadikan Hz langsung dibagi kali 1/60 ya. Jadi 60 kalau dijadikan Hz itu 60 per 60. Gitu ya.
Terus kita ke nomor 2. Sebuah dinamo yang diameternya penampangnya 20 cm berputar pada 150 rpm. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Frekuensi kan sudah ada 150 rpm, berarti kita jadikan Hz ya, tinggal dibagi 60. Oke, kalau dijadikan rad per sekon, tadi apa? Dikalikan berapa? Oke, 2pi per 60. Periode T sama dengan 1/F. F-nya sudah diketahui, tinggal 1/10. Itu nggih. Diameternya penampang 20 cm. Dijadikan X dulu, jadi berapa? Separuh nih, 10 cm. Gitu. Jadi, untuk mencari periode 1/F, F-nya sudah ketemu 2,5. 2,5. T super F. Terus omega 2πf rumusnya ya. Frekuensi sudah ketemu tadi 2,5, jadi 2pi kali 2,5 hasilnya 5pi rad per sekon. Pi-nya ditulis, kalau tidak ditulis salah. Terus kelajuan linear, V sama dengan omega kali R, omega sudah ketemu, R-nya 10, tinggal mengalikan. Nah, masih senti dijadikan meter. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa web buku AC ya. Latihan terus soal latihan untuk mengerjakan fisika. Nanti akan mudah. Seringkali mengerjakan soal itu akan mudah mengerjakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.